Bahkan Nabi mengatakan setelah itu, wa ana akhidun bihujazikum, bahkan aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات, jamaah sekalian yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan merupakan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga, yang lebih berharga daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam, nikmat tauhid, dan nikmat menjalankan Islam dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Yunus, Allah Jalla wa Ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita untuk mengatakan, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka yang telah mendapatkannya bergembira. Karena fadlullah dan rahmatnya yang telah Allah berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kata Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah, laqad tadarat aqwalul mufassirin min as-salaf fi anna al-murad bihima ni'matul Islam atau ni'matut tauhid was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama tafsir salaf dahulu bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat tauhid, nikmat Islam, dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat agama, jamaah dimuliakan Allah, adalah nikmat yang seyogyanya kita bersyukur, bahkan diperintahkan oleh Allah agar kita bergembira, bahagia, bukan justru minder dan tidak percaya diri dengannya. Dan lebih buruk dari itu adalah menyesal kenapa terlalu cepat mendapatkannya, menyesal kenapa terlalu cepat hijrah, kenapa terlalu cepat mengetahui ini haram itu haram. Ya dan billah, Allah mengatakan falyafrahu, semestinya mereka gembira, bahagia, senang, khairum mimma yajma'un, karena nikmat agama Islam dan menjalankan Islam dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Di dalam riwayat yang sahih, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din. Adapun nikmat agama, nikmat mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, nikmat beribadah kepada Allah dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan bid'ah, dan nikmat kesalehan
serta menjauhi maksiat kepadanya tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada hamba-hamba yang ia cintai sahaja. Yang kedua, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini, yang saling berjuang korsa di antara mereka di dunia ini, yang saling berloyalitas tanpa batas di antara mereka di dunia ini, akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Ibn Katsir, fa kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah illa ma kana lillah fa innahu daimun bidawamih. Oh kama qala, maka seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah dan tidak di jalan Allah, tidak dibangun di atas nilai-nilai takwa kepada Allah, maka akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan mudah-mudahan dan insya Allah tidak ada yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini selain daripada undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Karena undang-undang dasar yang satu ini melekat kuat di dalam hati dan kalbu kita semua, sehingga kita bertemu dan berkumpul saat ini dalam rumahnya yang mulia ini. Karena sungguh tiada hubungan nasab antara saya dan antum. Saya orang Aceh, antum Kalimantan. Sebagian antum orang Jawa, sebagian Bugis, sebagian Makassar. Gak ada hubungan nasab antara saya dan antum. Tiada hubungan organisasi antara saya dan antum. Bahkan jarak di antara kita yang sangat jauh. Ana di ujung Indonesia, di Banda Aceh, antum di Banjarmasin. Tetapi kita bisa bertemu, bisa berkumpul dengan pertemuan yang begitu indah ini dikarenakan dan tidak lain dan tak bukan kecuali dikarenakan undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wa rasulah. Karena Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita. Seandainya dada kita kosong dari tauhid, kosong dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fahmu salafil ummah, niscaya kita tidak akan bertemu dan berkumpul seperti ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, berkat pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini
kita dapat berkumpul di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan rumahnya ini dan hal-hal yang akan dibangun nantinya di sini menjadi sumber pahala jariah kepada yang telah membangunnya dan siapa saja yang telah menjadi sebab terbangunnya rumah Allah Jalla wa'ala dan bangunan-bangunan lainnya yang bermanfaat untuk umat setelahnya insyaallah ta'ala. Jangan kita lupakan orang-orang yang telah melakukan kebaikan yang seperti ini dalam agama Allah. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali dengan kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu ma kafa'tum bihi fad'u lahu hatta turaw annakum qad kafa'tum bih. Barang siapa yang melakukan kebaikan untuk kalian, maka balaslah kebaikan. Kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang dengannya kalian mampu membalasnya, maka perbanyakkan doa untuknya. Nah, sehingga kalian mengira bahwa kalian telah membalas kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya melanjutkan pembahasan, saya melihat banyak anak-anak bermain-main di luar. Sedangkan Nabi menyebutkan apabila matahari terbenam maka syaitan berkeliaran sampai maksudnya waktu salat isya, maka tahanlah anak-anak kalian. Itu perintah dari Nabi SAW. Antum tidak ingin anak-anak kecil antum kesurupan jin, ambil bawa masuk. Hah? Karena kalau anak antum kesurupan nanti ustaz juga yang repot meruqyahnya. Nah, dan agar mereka mendapatkan keberkahan ilmu jamaah. Ingat, majelis ilmu turun sakinah ilahi ke dalamnya, ya kan? Tercurahkan rahmat. Malaikat-malaikat Allah meliputi orang-orang yang dalam majelis ilmu agama dan nama-nama mereka Allah sebut-sebutkan di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masa antum tidak ingin anak-anak antum dapat sakinah ilahi, bisa mendapatkan rahmat, bisa duduk dengan para malaikat dan namanya disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Nah, dan tidaklah tujuan anak-anak itu kita bawa ke masjid kecuali untuk mendapatkan keberkahan masjid. Nah, baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah ta'ala pembahasan kita pada kesempatan yang kali ini, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada antum dan antunna semua, dan terkhusus kepada kakanda kami AKBP Rudi yang telah menjadi sebab ana bisa sampai ke tempat ini dan ikut serta dalam acara launching masjid dan insyaallah pendidikan untuk kaum du'afa wal masakin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang hidup di akhir zaman agar selamat dari fitnah akhir zaman. Nah, sampai jam berapa insyaallah kajiannya? Kalau konser di malam minggu selesai jam berapa? Pentas dan konser jam 1 malam ya, baru pulang dari konser orang, ya kan? Berarti kajian jam 1 juga. Jam 2. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada kita adalah nabi yang paling mulia, nabi yang paling sempurna, dan nabi yang paling penyayang kepada umatnya. Maka yang Allah Jalla wa ala katakan Allah Jalla wa ala katakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia adalah nabi yang merasa berat apa yang menimpa kalian. Jika ada sesuatu yang menimpa kalian, sangat semangat menuntun kalian ke surga Allah dan sangat berkasih sayang kepada kaum mukminin.
Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyant, wa ma min syai'in yuqarribukum ilal nari illa qad bayyant." Tiada sesuatu yang dapat menuntun kalian ke surga Allah kecuali aku telah menjelaskannya. Dan tiada sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah kecuali aku telah memperingatkan kalian darinya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yub'atsu qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarri ya'lamuhu lahum." Setiap nabi yang diutus sebelumku berkewajiban menuntun umatnya kepada setiap kebaikan yang telah ia ketahui dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang ia ketahui. Bahkan Nabi SAW, jamaah yang dimuliakan Allah, mengumpamakan diri beliau dan kita dengan sebuah perumpamaan yang menunjukkan betapa besar kasih sayang, semangat dan perjuangan beliau dalam menuntun kita ke syurga Allah dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Dengan sebuah perumpamaan yang apabila setelah kita mendengarnya kita tidak tersinggung dan tidak tersindir dengannya, maka demi Allah sungguh hati kita telah berpenyakit atau bahkan telah mati. Yaitu apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم وأنتم تفلتون من يدي." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Kemudian api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya mendekati api tersebut. Dan lelaki tersebut berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin menyelamatkan atau menjauhkan hewan-hewan kecil dari api tersebut. Demikianlah aku dengan kalian. Bahkan Nabi mengatakan setelah itu, "Wa ana akhidhum bihujazikum." Bahkan aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah. Wa antum tuflituna min yadai, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Coba antum perhatikan jamaah, di dalam hadis ini Nabi kita menyebutkan dua perumpamaan antara beliau dan kita selaku umatnya. Kedua-duanya perumpamaan yang cukup tajam sebagai sindiran untuk kita umatnya yang selalu membangkang dan durhaka kepadanya, yang tidak pernah menghargai perjuangan dan pengorbanan beliau untuk kita. Yang pertama, beliau mengumpamakan diri beliau dengan kita seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Kemudian ketika api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil mendekati api tersebut. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api tersebut. Lelaki tersebut adalah Nabi kita, dan hewan-hewan kecil yang memaksa untuk dekat dan masuk ke dalam api tersebut tetapi tetap dilarang dan dijauhkan oleh lelaki tersebut adalah kita. Seperti itu kebangkangan kita kepada Nabi. Seperti itulah durhaka kita kepada beliau. Seperti itulah ngeyelnya kita kepada beliau. Tetapi beliau masih tetap wahwa yadhubbuhunna anha, tetap menjauhkan kita dari api tersebut. Yang kedua, Nabi SAW mengumpamakan dirinya dan kita dengan sabdanya, "Ana akhidhum bihujazikum." Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan tanganku. Wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ini perumpamaan yang sangat dalam, kata para ulama yang mensyarah hadis ini. Nabi mengumpamakan dengan pegangan di pinggang, karena pegangan pada tubuh seseorang itu paling kuat di mana? Di pinggang, ya kan?
Nggak pernah antum melihat orang berboncengan, istri dan suami berboncengan motor, kemudian dia pegang leher suaminya biar nggak jatuh. Nggak ada. Pasti pinggang yang dipegang, ya kan? Ya, perlombaan tarik tali tambang juga yang kita pegang orang di depan kita di bagian apa? Pinggangnya, bukan lehernya. Nabi tidak mengatakan aku pegang tangan kalian erat-erat. Nabi juga tidak mengatakan aku pegang kaki kalian erat-erat. Tetapi Nabi mengatakan aku pegang pinggang kalian erat-erat. Wa antum tuflituna min yadayhi, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Aku ajak kalian ke tauhid, kalian justru memilih syirik. Aku menyuruh kalian kepada sunnahku, kalian justru lebih memilih bid'ah daripada sunnahku. Aku mengajak kalian untuk taat kepada Allah, kalian justru memilih bermaksiat kepadanya. Ditunjukkan jalan-jalan menuju surga dan jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah, kita justru meninggalkan jalan menuju surga dan lebih memilih jalan-jalan yang dapat menyeret kita ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, analogi ringannya, seorang anak dipegang pinggangnya oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, oleh ibunya. Ibunya memegang pinggangnya dengan kedua tangannya. Kemudian si ibu berkata, nak jangan pergi nak. Nak jangan tinggalkan ibu nak. Tetapi anak tersebut rela melepaskan kedua tangan ibunya dari pinggangnya. Kemudian pergi meninggalkannya. Apa ini kalau bukan kedurhakaan jemaah? Semua orang sepakat mengatakan ini anak adalah anak yang durhaka, ya kan? Tetapi terkadang kita tidak sadar. Kita lebih durhaka daripada anak tersebut kepada orang tuanya terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita harus lebih kita cintai daripada ibu, ayah, istri, anak, bahkan dari nyawa kita sendiri. Hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ma min malihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala. Kalian baru dikatakan beriman kalau kalian cinta kalian kepadaku melebihi cinta kalian terhadap nyawa, harta, keluarga, dan seluruh manusia yang kalian miliki. Bayangkan betapa dalamnya sabda Nabi di atas jamaah. Betapa tajamnya bahasa beliau di atas. Bahasa yang seolah beliau sedang curhat. Menjelaskan betapa sayang dan perjuangannya beliau kepada umatnya, tetapi betapa durhakanya mereka kepada beliau. Betapa mereka tidak menghargai perjuangan beliau. Betapa teganya mereka melepaskan tangan beliau dari pinggang-pinggang mereka. Ini bahasa yang sangat dalam jemaah. Bahasa yang sangat-sangat tajam dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tidak baper dan tidak tersinggung dengan bahasa beliau di atas, demi Allah hati kita berarti sedang berpenyakit jemaah. Demi Allah berarti hati kita sedang mati karena banyaknya maksiat yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Yang semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jamaah yang ana cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara bentuk kecintaan dan kasih sayang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta perjuangan beliau untuk menyelamatkan umatnya dari neraka Allah dan menuntun mereka ke surganya adalah beliau memperingatkan mereka dari huru-hara fitnah akhir zaman jauh hari sebelum beliau wafat beserta bimbingan dan solusinya. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita fitnah akhir zaman. Kemudian setelah itu kita bacakan beberapa dalil yang menyebutkan bimbingan dan solusinya dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa asy-syuh ويكثر وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل
Zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maksudnya? Ada sekian penjelasan di kalangan ulama. Di antaranya adalah keberkahannya. Keberkahan waktu semakin hari semakin berkurang. Yang kedua, memang perputarannya semakin hari semakin cepat. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahr wa yakunu syahru kal usbu' wa yakunu al-usbu'u kal yawm wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah. Sungguh hari kiamat itu tidak terjadi sampai perputaran waktu semakin hari semakin cepat, sehingga waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan, 1 bulan bagaikan 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, waktu 1 hari ke sa'ah seperti 1 jam, dan 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma tatkala dibakar. Dan ini yang kita rasakan sekarang. Tak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung Sya'ban, dan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Seolah baru kemarin kita berpisah dengan Ramadan yang lalu. Tak terasa sekarang sudah Isya, tak terasa sudah subuh, tak terasa sudah zuhur, tak terasa sudah sore lagi, sudah malam lagi, sudah tidur lagi. Tak terasa tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Baru terkejut. Di Banjar baru saja mendapatkan pertanyaan ini bisa terkejut, padahal dalam keadaan ramai seperti ini, ber-AC dan berkipas angin. Lalu bagaimana kalau mendapatkan pertanyaan ini seorang diri di alam barzakh? Nah, makanya jangan ngantuk biar nggak terkejut. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kita kembali lagi kepada hadis yang pertama tadi. Nabi mengatakan zaman ini semakin hari semakin dekat, dengan beberapa makna tadi. Di antaranya adalah 2 makna. Semakin kurang berkahnya, yang kedua semakin cepat perputarannya. Yang kedua Nabi mengatakan wa yanqusul amal. Amalan itu semakin hari semakin berkurang. Mungkin ada yang berkata, banyak kok orang hari ini beramal, bahkan di antara mereka ada yang berzikir beramal dari mulai maghrib sampai subuh dengan jumlah jutaan orang. Lalu kenapa Nabi mengatakan amalan semakin hari semakin berkurang? Karena kata para ulama, suatu amalan itu diterima oleh Allah apabila memenuhi 2 syarat yang sangat sulit dan sangat berat untuk direalisasikan. Yang pertama, ikhlas. Amalan tanpa keikhlasan akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah pada hari kiamat. Faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan liwajhi. Dan berbagai dalil-dalil lainnya dari Al-Qur'an dan hadis yang menerangkan bahwa ikhlas adalah syarat diterimanya suatu ibadah oleh Allah. Yang kedua, syarat suatu amalan itu diterima oleh Allah adalah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terkadang seseorang mampu ikhlas, tetapi tidak mampu mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi karena banyaknya bid'ah di tengah-tengah masyarakatnya. Karena terancam popularitas, ketokohan, dan terancam hilang followernya kalau dia mengamalkannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi dia riak melakukannya, tidak ikhlas. Makanya Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di hari kiamat ada orang-orang yang banyak beramal, telah lelah dan letih beramal, tetapi justru amalan-amalan mereka tersebut menyeret mereka ke dalam neraka Allah. Satu dari 2 penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah di mana mereka beramal tapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka menjadi al-amalul bid'i, atau sesuai dengan sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas, maka menjadi al-amalul syirki. Itulah yang Allah katakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan aktsarukum amala, siapa yang paling banyak amalannya, siapa yang paling letih dalam beramal, tetapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling bagus amalannya. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, makna ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswabukum, siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita melihat kepada dua syarat ini, maka hampir tidak ada hari ini manusia yang beribadah, beramal memenuhi dua syarat ini kecuali afzaz qalilah, segelintir kecil dari manusia. Karena ikhlas itu tidak mudah. Sebagian orang mudah mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, tetapi di waktu yang sama dia tidak sedang ikhlas. Dia beribadah sesuai dengan sunnah Nabi, tetapi riya, ingin dipuji dan ingin disanjungi atasnya. Atau dia ikhlas mengharapkan pahala hanya di sisi Allah, tapi ibadah yang ia kerjakan ibadah yang bid'ah. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa tadhharul fitan. Di akhir zaman fitnah itu benar-benar bermunculan. Fitnah secara umum ada dua, walaupun secara makna dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada 11 makna kata fitnah dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Namun secara umum fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syahwat, dan yang kedua fitnah asyubhat. Ini sudah benar-benar bermunculan pada hari kita, pada zaman kita ini jamaah. Contohnya fitnah syahwat. Di masa dahulu pintu-pintu perzinaan, perjudian dan syahwat lainnya tidak terbuka seperti di hari ini. Hari ini fitnah syahwat luar biasa jamaah. Bahkan sebagian masjid, satu masjid puluhan diskotik di sampingnya. Masjid satu di situ, tapi diskotik yang mengelilinginya itu puluhan jumlahnya. Sehingga kalau kita ingin masuk ke masjid ikut kajian, kita harus melewati lampu yang remang-remang itu terlebih dahulu. Kalau imannya sedang oleng, dia bisa nggak jadi masuk masjid, justru masuk ke tempat daurah yang lampunya remang-remang tersebut dan keluarnya jam 3 malam daurahnya. Kalau anak muda pergi ke kajian dan sendirian di tengah perjalanannya imannya melemah, nggak jadi masuk ke masjid, mampir ke diskotik yang ada di sebelah masjid tersebut. Fitnah syahwat yang luar biasa. Anak-anak hari ini masih duduk di bangku SD tapi sudah hamil di luar pernikahan. Bahkan survei sebagian orang menyebutkan mayoritas kaum wanita di beberapa negara sudah tidak lagi perawan. Sudah tidak lagi perawan. Itu yang muslimahnya. Kita nggak bicara yang di luar Islam. Bahkan sebagian mereka tak sedikit menikah di hari walimah istrinya udah hamil. Kapan dia hamili? Akadnya baru hari itu. Lihat fitnah syahwat hari ini luar biasa. Dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya yang sebagiannya binatang ternak saja jijik dan tidak mau melakukannya, tetapi dilakukan oleh sebagian orang. Fitnah syahwat yang luar biasa. Fitnah syubhat juga demikian. Di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, jelas sunnah itu benar-benar kuat. Aqidah asma wa sifat itu benar-benar dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Tapi hari ini betapa banyak syubhat yang dengannya seseorang akhirnya menolak aqidah yang benar, pemahaman agama yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah karena syubhat. Bahkan sebagian orang karena terkena syubhat, dia mengharapkan syurga kepada Allah dengan membunuh orang tuanya. Seperti kaum Khawarij, neo kaum Khawarij, yaitu ISIS, Al-Qaeda dan semisal dengannya. Di Irak ada seorang pemuda, di hari Idul Adha, ketika orang lain berkurban, dia mengatakan kalian akan berkurban dengan onta, sapi dan kambing. Adapun aku akan berkurban dengan ibu kandungku. Maka dia pun memenggal leher ibunya atau menembaknya dengan alasan karena ibunya melarang dia bergabung dengan ISIS. Lihat, karena syubhat, kerancuan dalam beragama, mengharapkan surga dengan melakukan perbuatan yang sangat keji, yang sangat kriminal, bom bunuh diri,
membunuh orang tuanya hanya alasan karena tidak membolehkan dia bergabung dengan ISIS. Bahkan jauh hari sebelumnya mereka mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca Al-Quran. Mereka mengharapkan surga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi kita, sepupu Nabi kita, Amirul Mukminin, yang sedang keluar dari rumahnya di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mengimami sholat subuh. Yang membunuhnya bukan Yahudi, bukan Nasrani, sepakat ulama dia Muslim. Namanya Abdurrahman bin Muljam, ahli puasa, ahli Quran, hafiz Al-Quran, ahli ibadah, ahli zikir. Setiap kali orang melihatnya mulutnya selalu bergerak dengan berzikir, tasbih, tahlil, tahmid. Tapi karena syubhat, pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dia justru mengharap syurga kepada Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Preman saja berhenti malak orang di bulan Ramadan, ya kan? Preman aja berhenti minum khamar di bulan Ramadan. Nanti bro, tobat dulu sebulan ini katanya. Ya walaupun minum segelas saja deh, seminggu sekali. Tapi ini Khawarij di 10 terakhir bulan Ramadan membunuh Ali, menikaminya dengan pisau, dan beliau sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami sholat subuh di 10 terakhir bulan Ramadan. Sebab syubhat. Nah, contoh lainnya, ratusan manusia terbunuh, bersimbah darah di bom Bali 1, di bom Bali 2. Mereka justru mengharap surga dengan kejadian itu. Kenapa? Karena penyimpangan dalam memahami agama Islam. Bukan karena penyimpangan Islam, penyimpangan mereka dalam memahami Islam. Nah, kemudian yang keempat, Nabi katakan wa yulqa asyuh. Di akhir zaman mayoritas umat Nabi Muhammad menderita penyakit asyuh. Dan kita harus introspeksi diri jamaah, saya dan jamaah sekalian. Jangan merasa aman dari penyakit ini. Bahkan kalau kita mau jujur, semua kita menderita penyakit yang satu ini. Hanya saja kadarnya yang berbeda-beda. Syuh, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Dan enggan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian orang tidak peduli dia memperolehnya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Dan enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa ala. Ini adalah syuh. Sebab penyakit syuh ini, manusia ini binasa dan hancur. Iyyakum wasyuh fa inna ahlaka man kana qablakum asyuh. Syuh telah membinasakan umat-umat sebelum kalian dan akan membinasakan kalian. Syuh, kecondongan, ambisi terhadap dunia yang luar biasa. Dan apabila syuh sudah ada di hati seseorang, maka akan menjadi penyakit wahan. Kecondongan terhadap dunia sehingga benci akan kematian. Itu konsekuensi cinta terhadap dunia. Semua budak-budak sahaya dunia adalah manusia yang paling takut mati. Walaupun dia militer yang paling bengis, yang paling kejam, yang paling hebat di dunia ini. Kalau dia budak dunia, dia adalah manusia yang paling takut mati. Itu kaedah menurut Al-Quran dan hadis. Nah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Mereka orang-orang kafir, manusia yang paling semangat untuk kehidupan dunia ini. Dan Nabi mengatakan, ketika mengatakan kepada para sahabatnya, tatada alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Umat Islam ini akan dibantai di akhir zaman sebagaimana makanan itu disantap oleh orang-orang yang menyantapnya. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Umat Islam dibantai saat itu karena jumlah mereka yang minoritas? Tidak, kata Nabi. Bal antum katsir, kalian justru ramai, mayoritas banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl. Tetapi jumlah kalian yang banyak itu seperti buih di laut. Buih yang ada di atas air. Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Betapa banyak muslim hari ini yang gak sholat, ya kan? Gak pernah sampai ke masjid kecuali dalam keadaan telah terbujur kaku di dalam keranda hendak disolatkan. Hanya saat itu dia pergi ke masjid.
Betapa banyak hari ini Muslim yang tidak tahu cara sholat, nggak hafal bacaan sholat, nggak bisa baca Al-Quran, tapi mereka hafal ribuan lagu, hafal lirik-lirik lagu, ribuan lirik lagu dia hafal. Dia fasih bahasa Inggris, fasih bahasa Perancis, fasih bahasa Mandarin, tapi Al-Quran dia tidak bisa baca. Padahal itu firman sang penciptanya, hudal lil muttaqin, sumber hidayah untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, maka Nabi katakan kalian seperti buih di laut saat itu. Kemudian Nabi mengatakan wa yuqdhafu fi qulubikumul wahn. Di dalam hati-hati kalian saat itu ada penyakit yang namanya wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu ya Rasulullah? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi menjawab hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan terhadap dunia dan benci kematian. Orang kalau sudah menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya pasti takut mati zaman. Ya, pasti takut mati. Kalau skala prioritasnya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah dunia. Nah, pasti takut mati. Bahkan sebagian mereka saking tidak mau mati, jangankan mati, ceramah tentang kematian saja dia nggak mau mendengarnya. Dia membencinya. Ya, anak kaget mendengar suatu ceramah di YouTube yang mengatakan ini ceramahnya selalu membahas tentang mati, neraka, surga, azab kubur, nikmat kubur. Orang jadi ngeri hidupnya di dunia ini, kata dia. Orang jadi takut pulang dari masjid. La haula wala quwwata illa billah. Padahal seorang mukmin yang sedang sedih akan hilang kesedihannya karena mendengar tentang surga, neraka, dan mengingat perjalanannya yang masih begitu panjang setelah kematian. Yang sedang malas akan semangat ibadahnya. Musibah yang besar akan terasa kecil dan ringan karena mengingat kematian. Jangankan untuk mati, dengar ceramah tentang kematian aja nggak mau sebagian orang. Masih pengen lama hidup ini, jangan ceramah tentang neraka-neraka dulu deh. Tentang sumber kesuksesan aja. Ini dikit-dikit azab kubur, dikit-dikit azab neraka, dikit-dikit mati, dikit-dikit malaikat maut. Jadi ngeri hidup ini, katanya. Sebab apa jemaah? Wahan tadi. Itu dua hal yang saling bertemu. Tidaklah seseorang cinta condong terhadap dunia ini menjadi budak sahaya dunia kecuali dia menjadi manusia yang paling takut akan kematian. Nggak ada itu di medan tempur yang sesungguhnya pasukan perang seperti ya langsung nampak kepalanya, nggak ada. Semua kalau perang kepalanya di bawah, cuma senjata yang ada di atas. Kecuali di film Rambo. Ya, kecuali di film Rambo. Selain di film Rambo semuanya sembunyi. Percayalah sama anak. Semuanya kepalanya ke bawah, cuma senjatanya yang ke atas. Ya. Kecuali di film Rambo yang berani perang seperti ini. Kenapa? Semua takut mati. Kalau hidupnya tujuan utamanya adalah dunia. Bahkan manusia ini kalau tujuan utamanya hidup di dunia ini adalah dunia, dia akan lebih beringas, akan lebih kejam daripada binatang buas, akan lebih rusak daripada binatang ternak. Itu bahasanya Al-Quran. Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka yang tujuan utama hidupnya adalah dunia akan seperti binatang ternak, dan bahkan mereka akan lebih sesat, akan lebih kejam, akan lebih beringas daripada binatang ternak. Itu bahasanya Al-Quran. Kalau itu bukan bahasa Al-Quran, mungkin kita akan berkata kok kasar banget bahasanya. Ini bahasanya Al-Quran. Bukti kan? Buktinya banyak, faktanya banyak. Manusia yang wataknya lebih buruk, lebih kejam, kehidupannya lebih hancur daripada binatang ternak. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, riwayat di masa jahiliyah, ada seekor monyet membunuh monyet jantan yang lainnya sampai mati karena menggores kehormatan istrinya. Artinya apa? Monyet aja nggak suka zina. Tapi hari ini ngaku muslim, mengucapkan dua syahadat, dia yang antar jemput istrinya berzina. Terjadi apa enggak ini? Terjadi, alasan ekonomi. Dia yang antar jemput istrinya berzina. Subhanallah.
Istrinya menjadi biduan, disawer-sawerin oleh orang lain, diraba-raba, dicolek-colek oleh orang lain, nggak malu, bahkan bangga karena istrinya seorang artis. Monyet berani ada monyet jantan lainnya mencolek-colek, menyawerin betinanya, disikat habis sama monyet. Itu monyet yang nggak ngaji Sahih Bukhari. Itu monyet yang tidak mengucapkan dua syahadat. Nggak mau istrinya, betinanya diraba-raba, dicolek-colek, dizinai oleh jantan yang lain. Tapi hari ini jamaah, sedih kita mendengar berita seorang suami yang antar jemput istrinya berzina dengan alasan faktor ekonomi. Bahkan di beberapa tempat anak diberitahukan di Indonesia ini, biasa anak gadis mereka diminta dibawa ke kota-kota besar untuk menjadi wanita-wanita pelacur, PSK. Kenapa? Karena cepat kaya. Yang penting kan dia terjaga. Subhanallah. Manusia ini kalau menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, percayalah mereka akan seperti apa yang Allah beritakan tadi. Akan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Lebih kejam, lebih beringas. Harimau dan singa, binatang yang sangat buas. Kapan dia menerkam orang lain atau mangsanya? Kalau sedang lapar, ya kan? Kalau dia sedang kenyang, kita lewat di depannya pun kita berikan salam, nggak akan dikejar oleh dia. Bahkan mungkin dijawab lagi salamnya. Tapi manusia, manusia uangnya sudah ratusan miliar, masih mau jangkrik sana, jangkrik sini. Masih mau memarah sana, memarah sini. Padahal saldonya udah miliaran, asetnya berlimpah ruah. Masih mau melakukan jangkrik ke sana, jangkrik ke sini, peras sana, peras sana. Bahkan rela sebagian mereka menghilangkan ribuan nyawa hanya demi bisnisnya, hanya demi politiknya. Makanya benar sekali bahasa Al-Quran, ya kan? Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Manusia ini kalau hidupnya bukan dengan iman, bukan dengan amal saleh, dunia adalah tujuan utamanya, mereka akan seperti binatang dan bahkan lebih sesat, lebih kejam, lebih beringas daripada binatang. Binatang nggak punya akal, tapi punya kasih sayang kepada orang tuanya. Manusia, orang tua ibunya yang telah melahirkannya berani dan tega dia masukkan ke dalam penjara hanya gara-gara masalah warisan. Ini terjadi atau tidak? Ibu kandungnya dipenjarakan oleh dirinya hanya gara-gara secuil daripada warisan dari ayahnya. Lihat kondisi manusia. Baik, kita kembali lagi kepada hadis di atas. Nabi mengatakan di akhir zaman mayoritas umat beliau menderita penyakit syuh, memiliki penyakit wahn. Kemudian yang berikutnya Nabi mengatakan wa yakthurul harj, banyak terjadi pembunuhan di antara mereka. Hanya karena dunia. Lihat hari ini jemaah, hanya gara-gara ngegas sepeda motor, ngeber ya, hanya gara-gara ada yang ngeber motor dia tersinggung, dibunuh orang lain. Subhanallah, berapa hari yang lalu kita mendapatkan berita yang menunjukkan luar biasa manusia ini kalau hidupnya tanpa iman dan amal saleh. 2 wanita penagih hutang dibunuh kemudian dicor di bawah lantai. Yang melakukannya siapa? Mengaku muslim, ya kan? Subhanallah. Dia berzina kemudian khawatir wanita ini bisa hamil, kemudian dibunuh, kemudian ditanam di tempat perzinaan tersebut. Benar kan bahasa Al-Quran akan lebih kejam daripada binatang, ya kan? Binatang saja kalau udah zina sama jantan, itu jantan dijaga oleh dia. Ini ditanam, dikubur. Lihat manusia ini beringas, kejam. Kalau sudah menjadikan dunia sebagai skala prioritas hidupnya, bahkan hanya gara rebutan tempat parkir motor dan mobil, hari ini nyawa bisa melayang, ya kan? Saudara kandungnya bisa mati di tangannya hanya gara-gara secuil dari perkara warisan. Baik, ini hadis pertama tentang fitnah akhir zaman, huru hara yang menimpa umat Nabi Muhammad di akhir zaman.
Baik, ini hadis yang pertama. Kajian tadi sepakat selesai jam 12 kan? Hah? Kan konser katanya jam 1. Berarti kajian jam 12. Hah? Baik. Hadis yang kedua yang menerangkan kepada kita tentang fitnah akhir zaman adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa, Abdullah bin Qais dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari yang mana mayoritas umat ini berada di dalam kebodohan, ilmu agama diangkat. Ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Betapa banyak hari ini orang yang ngaku muslim nggak tahu cara sholat bagaimana. Ayahnya meninggal dunia, dia nggak tahu cara sholat jenazah. Menyedihkan tidak jemaah? Ayahnya sudah menyekolahkan dia sampai bagus karirnya, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang kaya. Ayahnya meninggal dunia, ayahnya nggak minta uang, cuma berharap dia bisa menjadi imam sholat jenazah. Nggak tahu cara sholat. Dipersilahkan oleh ustaz, antum aja akhi, ayah antum. Anak tenggorokan lagi nggak enak ustaz. Pada sholat jenazah kan sholat sir, bukan jahriyah. Kok alasannya tenggorokan lagi nggak enak? Ya, ada yang langsung berani mengatakan, anak nggak tahu cara sholat jenazah ustaz. Menyedihkan. Ada yang karena sudah terpaksa, kalau nggak mau nggak enak, akhirnya dengan pedenya maju menjadi imam sholat jenazah orang tuanya. Allahu Akbar. Begitu takbir kedua, Allahu Akbar, langsung ruku dia. Nggak tahu sholat jenazah bagaimana caranya. Menyedihkan tidak jemaah? Menyedihkan. Nggak tahu cara wudhu. Nah, subhanallah. Bahkan sebagian mereka tidak tahu zikir yang mesti dia bacakan dan dianjurkan oleh Nabi setiap kali dia ingin melakukan hubungan badan dengan istrinya. Siapa dari kaum muslimin yang menghafal zikirnya hari ini? Hah? Apa zikirnya? Nah, yang punya anak. Ya, sampai anak udah 10 nih zikir belum hafal. Jangan-jangan selama ini yang dibaca Allah malakasumtu wa bika amantu. Daripada nggak ada ya kan? Yang penting zikir. Ya. Nabi mengatakan apabila salah satu di antara kalian ingin mendatangi istrinya, dia membaca bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, kemudian Allah takdirkan anak dari hubungan mereka tersebut, maka anak yang lahir tersebut lam yadhurruhu syaitanu ba'du, tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi hari ini sebagian besar kaum muslimin nggak hafal doa ini. Tapi di waktu yang sama mereka hafal ribuan lagu, hafal lirik-lirik lagu, hafal kaedah-kaedah fisika yang begitu rumit. Tapi doa ini nggak hafal. Padahal jangankan udah nikah, bahkan sebagian mereka udah punya cucu, ini doa belum hafal. Doa keluar masuk masjid sebagian besar kaum muslimin belum hafal. Tetapi di waktu yang sama dia bisa menghafal berbagai ilmu yang sulit dan rumit dari ilmu dunia. Maka sungguh benar apa yang Nabi katakan di atas. Yang ketiga, hadis ketiga tentang fitnah akhir zaman dan kondisi umat Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Diriwayatkan oleh Ahlus Sunan di luar Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sayakunanna khasfun wa maskhun wa qadh. Akan terjadi khasfun, akan sering terjadi gempa bumi. Wa maskhun, dirubahnya bentuk sebagian orang menjadi mirip binatang, hewan. Wa qadhfun, dan akan turun hujan batu. Hujan dari sesuatu yang keras, bukan air. Ketika Nabi berkata demikian, berdirilah seorang sahabat Nabi mengatakan, mata dzalika ya Rasulullah, kapankah itu terjadi wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi SAW? Idza katharatil qainat, apabila sudah banyak biduan bertebaran. Qainat itu wanita yang berprofesi penyanyi. Karena di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah menganggap profesi menyanyi itu
profesi yang sangat hina sehingga mereka tidak rela anak laki-laki mereka, bahkan budak laki-laki mereka tidak akan mereka bolehkan menyanyi. Yang mereka bolehkan hanya budak wanita mereka, karena kaum wanita berada di dalam penghinaan di masa jahiliyah. Saking hinanya profesi menyanyi, maka hanya budak sahaya yang wanita yang diperbolehkan oleh Abu Lahab CS menyanyi. Ya, dan kalau seorang budak sahaya wanita itu berprofesi sebagai penyanyi, maka harganya sudah jatuh di pasar. Tapi hari ini laki-laki justru banyak menjadi penyanyi. Bahkan banyak orang dia menjadi tokoh nasional karena sebagai penyanyi. Lebih ditokohkan daripada penghafal Al-Quran. Fakta bukan? Hah? Betapa banyak hari ini biduan. Bayangkan lu, sebagian tempat khitan, judulnya khitan sunnat Rasul, ya kan? Orang pada ngirim papan-papan bunga selamat khitan sunnah Rasul, tapi setelah itu dibuat konser yang menyanyi biduan. Ya, kalau pada asar sampai maghrib, nah lagunya masih kasidah-kasidah, ya, syariat. Kalau udah mulai jam 9 ke atas, itu sudah lagu dari neraka Sakor lagunya, ya. Penyanyinya sudah biduan. Tadi biduannya pakai jilbab kalau pada asar, begitu jam 9 ke atas lepas jilbabnya, lagunya yang tadinya kasidah berubah menjadi lagu dari neraka Sakor. Itu acara khitan, biduan diundang. Nikahan, undang biduan lagi, saweran. Bahkan lebih parah lagi, sebagai tempat imam masjid, DKM masjid naik ke pentas nyawerin biduan, sampai ada yang jatuh dan lepas sarungnya karena sedang nyawerin biduan. Pakai koko, pakai sarung dengan topi di atas kepalanya, topi haji, nyawerin biduan, nyolek-nyolek biduan. Itu sudah terjadi atau belum jamaah? Sudah terjadi. Yang kedua Nabi katakan, masih di hadis yang ketiga kita ya, wa zaharatil ma'azif, alat-alat musik sudah mulai bertebaran. Dulu jangankan di zaman Nabi, mungkin 30-40 tahun yang lalu dengar musik itu sulit. Makanya kalau di rumah teman ada alat musik, oh itu luar biasa, menjadi tempat perkumpulan di situ, ya kan? Ya. Bisa dengar musik itu luar biasa. Sulitnya, nggak mudah. Yang memiliki alat-alat musik, yang memiliki perekam musik, nggak semua orang. Hari ini jamaah, untuk dengar musik kita nggak harus ke mall, nggak harus ke pasar, nggak harus buka televisi. Ke masjid saja setengah jam sebelum azan subuh sudah ada musik. Sebelum azan subuh musik dulu. Di beberapa masjid, walaupun mereka mengatakan itu musik Islami, tapi tetap musik. Nah, bahkan musik lebih dicintai daripada Al-Quran hari ini, betul? Coba kalau ada acara musabaqah Al-Quran, penghafal Al-Quran, dites Al-Qurannya, lantunan Al-Quran, yang paling yang hadir hanya berapa orang? Coba kalau konser musik, harga tiket 4 juta sekalipun habis dalam sekejap waktu tiketnya. Acara kajian, acara ceramah gratis, masih enggan datang. Sekarang kalau ada konser di suatu tempat, kemudian berdampingan dengan konser tersebut ada masjid, konser berjalan, azan dikumandangkan, kira-kira ada nggak dari penonton yang mau pergi melaksanakan sholat maghrib atau isya? Yang pergi meninggalkan konser? Nggak ada. Paling nggak ada di masjid cuma satu shaf 10-20 orang, sedangkan di konser jutaan orang. Bahkan suaranya tidak dimatikan dalam keadaan azan sedang dikumandangkan. Yang sholat di dalam masjid nggak bisa dengar suara imamnya walaupun menggunakan sound system karena kerasnya suara konser. Dan yang melakukan konser muslim, penontonnya muslim, panitianya juga muslim. Gimana tuh? Jadi siapa yang menghinakan Islam hari ini? Orang Islam sendiri. Siapa yang memerangi Islam hari ini? Orang Islam sendiri. Ya. Azan dikumandangkan, konser tetap jalan.
Suaranya tetap tidak dikecilkan. Panitianya muslim, penyanyi-penyanyinya muslim, dan penontonnya pun notabene-nya muslim. Masjid bersampingan, ya, hanya berjalan beberapa langkah masjid di sampingnya. Nah, yang ketiga kata Nabi dalam hadis ini adalah wasyuribatil khumur. Khamar sudah mulai diminum terang-terangan. Sebagian tempat minum khamar tua secara terang-terangan itu biasa, bahkan secara kekeluargaan lagi. Wallahu alam di sini ada ataukah tidak. Di beberapa tempat yang anak ketahui, ini muslim ya, minum tua, ayah di situ, ibunya di situ, abang-abangnya, kakak, minum tua bareng, mabuk bareng. Muslim, terang-terangan. Itu hal yang biasa di beberapa tempat. Nah, syuribatil khumur, khamar diminum terang-terangan. Bahkan justru tempat khamar dijaga hari ini. Lebih dijaga tempat khamar daripada rumah Allah hari ini. Nah, kalau ini sudah terjadi, siap-siap. Nabi katakan akan sering terjadi khasfun, gempa bumi, wa mashun, dirubahnya bentuk sebagian orang sehingga mirip menjadi hewan, wa qathun, dan akan turun hujan batu. Nam ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang fitnah akhir zaman, huru-hara yang menimpa umat beliau sangatlah banyak. Waktu yang membatasi kita dan hafalan kita yang sedikit, maka kita cukupkan dengan beberapa hadis ini. Maka berikut ini adalah beberapa hadis Nabi yang menyebutkan bimbingan beliau untuk mereka yang hidup di akhir zaman. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana ka qit'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Karena masa kalau sudah penuh dengan fitnah, dia bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Sedikit salah melangkah akan jatuh ke dalam jurang syirik. Sedikit salah melangkah dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Dan sedikit salah melangkah dia akan jatuh ke dalam zina, khamar, judi, uang haram, liwat, lesbi, dan berbagai maksiat lainnya. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Karena fitnah itu sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kata Nabi, yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ada umat beliau di pagi hari masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Dan ada pula yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya, jam? Apa sebab yang membuat umat Nabi Muhammad mudah murtad di akhir zaman? Sebab utama dan sebab yang paling besarnya Nabi katakan adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya dengan secuil daripada dunia ini. Ya akhil muslim wa ukhtiyal muslimat, dunia seluas, sebesar, seindah dan semahal apapun, tetap dia secuil jika dibandingkan dengan akhirat. Jangankan dengan surga jemaah, dengan 2 rakaat salat sunnah qabliyah fajar saja terkalahkan. Nabi katakan khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabliyah subuh lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Tapi anehnya banyak orang murtad karenanya. Demi secuil daripada dunia ini dia tukar tauhid dengan syirik. Dia tukar sunnah Nabi dengan bid'ah. Dan dia tukar kesolehannya yang telah Allah anugerahkan dengan kemaksiatan kepada Allah. Hanya demi secuil daripada dunia, demi jabatan, rela mengorbankan agamanya, rela menjual surganya, rela kehilangan bidadari di dalam surga Allah, rela terancam dengan azab di alam barzakh. Bahkan sebagian mereka demi pacar rela murtad, demi pacar rela murtad.
Ini bimbingan Nabi yang pertama. Segera beramal, jangan ditunda-tunda. Ada kesempatan beribadah dengan berbagai bentuk ibadah, segerakan. Jangan ditunda-tunda, karena orang kalau sudah biasa menunda-nunda kebaikan yang telah ada kesempatan melakukannya, Allah akan membuat dia selalu tertunda dengan kebaikan. Dari kebaikan. Nabi ketika melihat sebagian sahabatnya yang tidak langsung segera duduk di saf pertama padahal tempatnya masih kosong, Nabi mengatakan wala yazaluna yata'akharuna hatta yuakhirahumullah. Tidaklah suatu kaum itu berlambat-lambat melakukan suatu kebaikan kecuali Allah akan selalu membuat mereka lambat. Lambat dari kebaikan dunia, lambat dari kebaikan akhirat, lambat masuk surga, dan dari berbagai kebaikan yang lainnya. Bimbingan Nabi yang kedua untuk umatnya yang hidup di akhir zaman adalah memperbanyak ibadah, jemaah. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan al-ibadatu fil haraj ka hijratin ilai. Beribadah di masa fitnah itu bagaikan hijrah menujuku. Dengan ibadah seorang akan tenang hidupnya, jemaah. Tenang hidupnya. Kalau dia menjaga salat 5 waktu, dia menjaga salat sunnah semampunya, puasa wajib, puasa sunnah semampunya, berusaha sering baca Al-Quran, hidupnya akan bahagia. Rumah tangganya akan sakinah, mawaddah dan rahmah, walaupun dia bukan orang kaya. Allah berfirman di ayat ke-79 dari surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Nabi, dia lelaki atau wanita, dan dia memiliki iman yang benar, maka kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Percayalah kepada berita Allah, tanpa ibadah jamaah kita nggak akan bahagia. Jangankan di akhirat, di dunia sekalipun, dengan harta yang berlimpah ruah yang kita miliki, dengan istri kita yang banyak dan cantik, dan anggota tubuh yang begitu sehat, kalau kita tidak memiliki iman dan amal soleh, tidak fokus beribadah kepada Allah, kita tidak akan bahagia hidupnya. Dan kita adalah orang yang paling tahu bahwa diri kita tidak bahagia hidupnya, walaupun kita memamerkan keharmonisan dan keromantisan kita di dinding-dinding media sosial. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan laisal ghina an kathratil 'arab walakinnal ghinan ghinan nafs. Kekayaan, kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu, kebahagiaan itu ada di dalam hati. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jangan tersibukkan dengan berita-berita politik ya akhi, dengan berita-berita yang enggak jelas keabsahannya. Sibukkan dengan salat. Hari ini udah salat malam ini, tadi bangun malam ada salat tahajud enggak? Ya, tadi ada salat sunnah qabliyah subuh enggak? Subuh jamaah enggak? Syuruk enggak? Duha, ada qabliyah zuhur, ada salat zuhur, ada ba'diyah zuhur, ada salat asar, ada salat 4 rakaat antara adzan dan iqamah salat asar, ada salat sunnah yang bukan rawatib antara adzan dan iqamah maghrib dan isya, dan ada ba'diyah maghrib kemudian ada ba'diyah isya. Itu aja sering nggak disiplin kita. Belum lagi ibadah zikir yang sangat banyak, zikir setelah sholat 5 waktu, zikir keluar masuk rumah, zikir naik turun kendaraan, zikir mendengar petir, zikir turun hujan, zikir ketika ingin menghadap kepada orang yang kita segani dan kita takuti, ada zikir khusus. Ya, ketika melihat orang jatuh ke dalam musibah, zikir keluar masuk WC, zikir keluar masuk masjid, zikir ingin berhubungan badan dengan istri, ada zikirnya. Zikir menjelang tidur sangat panjang. 2 ayat dari surat, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, surat Al-Mulk. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bismikallahumma amutu ayat, kemudian baca ayat kursi, membaca 3 qul. Ya, kemudian baca diakhiri dan dikhatamkan dengan Allahumma aslamtu nafsi wajhatu, sangat banyak doanya. Ini baru 2 contoh ibadah. Ibadah salat dan ibadah zikir jemaah. Enggak cukup waktu kita. Jadi untuk apa sibuk dengan fitnah? Fitnah politik, ya. Setiap berita viral,
kita khususkan waktunya, padahal nggak ada manfaatnya. Andai kata kita nggak tahu, kita nggak berdosa, dan seandainya kita tahu, kita juga nggak akan menjadi kaya dengan berita itu, dan tidak akan masuk surga dengan berita itu, ya kan? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, para penuntut ilmu agama, para dai sunnah, manusia yang paling jauh dari fitnah, tersibukkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat buat dunia dan akhirat mereka. Nah, itu dakwah sunnah. Maka dakwah sunnah di saat manusia bergelima dengan fitnah, yang ini memilih 04, yang itu memilih 05, bertengkar antara 04 dan 05, dakwah sunnah dakwah yang paling tenang. Silahkan, kalau anda berpendapat ingin memilih, pilihlah sesuai dengan keyakinan anda. Nggak ada doktrin dakwah sunnah harus nomor 7, jangan nomor 8. Yang pilih nomor 8 maka dia tidak boleh lagi ngaji di sini. Nggak ada itu dalam dakwah sunnah. Iya, tenang. Di saat manusia terfitnah dengan fitnah khawarij, demonstrasi mencaci maki penguasa, demo sana sini, dakwah sunnah paling tenang. Sami'na wa ata'na kepada penguasa mereka, tahu bimbingan dari Al-Quran dan hadis dalam menyikapi penguasa yang zalim. Seandainya benar dia zalim, bagaimana cara menyikapinya? Ada bimbingannya. Mendoakan mereka, menasihati mereka empat mata, bersabar di waktu zaliman mereka, dan tidak mencaci mereka, dan tidak pula memberontak kepada mereka. Tenang, manusia yang paling tenang di fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena bimbingan dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, hadis berikutnya yang menjelaskan kepada kita sebagai sumber keselamatan dari fitnah akhir zaman adalah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ahlus Sunan di luar Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Man najatu ya Rasulullah?" Apakah pintu keselamatan itu wahai Rasulullah? Tanya seorang sahabat kepada beliau. Mendengar jawab pertanyaan sahabatnya tersebut, Nabi mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza wa liyas'aka baituk wa baki 'ala khati'atik." Jaga lidahmu ini. Bayangkan, sekaliber para sahabat Nabi masih mendapatkan nasihat untuk menjaga lisan oleh Nabi. Padahal kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi, enggak kita dapatkan ada nongkrong hasanah ba'da isya di antara mereka. Enggak ada gowes hasanah, touring hasanah di antara para sahabat Nabi. Enggak ada majelis ngurumpi. Enggak ada. Orang-orang yang lisan mereka selalu basah dengan zikir kepada Allah, tapi masih diingatkan oleh Nabi. Ingat, ingin selamat, kuffa 'alaika hadza. Jaga lisan Anda dari berbagai hal, dari hal-hal yang berbau kesyirikan, bau bidah, berbau syahwat, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan manusia. Terkadang lisan ini bisa menyebabkan hilang ribuan nyawa karena berita yang dia sebarluaskan. Hilangnya kehormatan orang karena lisan sebagian orang. Masyarakat atau terjadi perang saudara hanya dikarenakan lisan dari sebagian orang. Maka Nabi katakan, jaga lisanmu, jangan ucapkan kecuali kebaikan, jangan komentari sesuatu yang tidak kamu ilmui dan kamu tidak punya kapasitas tentangnya. Yang kedua, Nabi katakan, waliyasa'ka baituk, hendaknya rumahmu terasa luas bagimu, sesempit apapun rumahmu. Kalau kamu ingin selamat, hendaknya rumahmu terasa luas untukmu. Artinya, kata para ulama, merasa betah di rumah. Karena Allah menjadikan bait sakana, rumah itu sumber ketenangan. Makanya kata para ulama, bagaimana mungkin hari ini manusia bisa tenang hidupnya, sedangkan mereka meninggalkan sumber ketenangan dan ketentraman. Apa itu? Rumah dan tidur di malam hari. Kayak kalau kita baca Al-Quran, Allah menamakan rumah sakana, Laila sakana juga, malam adalah sumber ketenangan. Tapi hari ini manusia lebih sering di luar rumah. Kalau di rumah bosan. Ya, siang tidur, di malam hari malah begadang. Bagaimana bisa mungkin tentram jiwa mereka, sedangkan mereka meninggalkan dua sumber ketentraman ini? Hendaknya merasa betah di rumah. Ya akhi, Nabi kita Rasul, panglima perang, menteri keuangannya kaum muslimin, orang nomor 1. Sangat banyak tugas beliau di luar rumahnya, tapi bisa betah di rumahnya.
Ente jangankan nabi, jangankan panglima, jangankan gubernur, ketua RW aja bukan. Tapi nggak ada waktu dengan keluarga di rumah untuk bercengkrama dan bersenda gurau dengan mereka. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Nabi itu dahulu selalu sering di rumah tidur di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran walaupun aku sedang haid. Siapa hari ini yang mengaku ikut sunnah Nabi sering menerapkan ini dalam rumahnya? Nggak ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Nggak ada keharmonisan dan keromantisan dengan anggota keluarganya. Di luar Masya Allah humanis, tapi ketika masuk ke dalam rumah seperti seorang komandan yang masuk ke dalam batalion. Sama anak istrinya, kalau berbicara titiknya pas tempatnya, komanya pas, nada kata serunya pas, kata tanya pun pas, nggak ada senda guraunya. Nggak ada senda guraunya. Ini ibunda kita, Nabi loh, Rasul, panglima perang yang mengurus keuangan kaum muslimin, imam sholat 5 waktu. Yang kalau beliau sholat subuh, beliau membaca paling pendek 60 ayat Al-Quran. Dan itu nggak mudah. Kita kalau dapat tugas jadi imam sholat 5 waktu, bisa naik asam lambung kita untuk persiapkan sebelum sholat. Udah persiapkan nih sebelum subuh udah capek-capek siapkan Al-Baqarah. Ini besok subuh Al-Baqarah dia dibaca. Begitu sholat yang dibaca Al-Qari'ah, nggak jadi Al-Baqarah. Kenapa? Lupa. Artinya apa? Nggak mudah jadi imam sholat. Gak mudah menghafal Al-Quran itu. Nabi juga imam sholat, imam terawih, tapi sempat sering bersama anggota keluarganya di rumah. Nggak keluar dari rumah kecuali untuk suatu kepentingan. Padahal kalau Nabi keluar rumah mau nongkrong, siapa teman nongkrongnya? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para sahabat Nabi kalau mau gowes dan touring hasanah, siapa teman touring dan gowes mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah, itu temannya. Mau ngopi pagi, teman ngopi paginya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abu Hurairah dan para sahabat yang lainnya. Tetap Nabi berkata kepada mereka, kalau mau selamat dari fitnah akhir zaman, wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau betah, terasa luas rumahmu, walaupun sempit, walaupun kamu orang miskin, kamu betah dengan anak istrimu, anggota keluarga yang kamu cintai di rumahmu. Nabi rumahnya sempit jamaah. Saking sempitnya rumah Nabi, kalau beliau sujud, beliau harus menggeserkan kaki ibunda kita Aisyah, ya kan? Ketika beliau sudah berdiri baru kembali, ibunda kita Aisyah membukakan kakinya. Membuka kakinya, menunjukkan apa jamaah? Kecil rumah Nabi kita, sempit rumah Nabi kita. Demikian juga rumah-rumah para sahabatnya. Tapi Nabi berkata kepada mereka, wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu terasa luas bagimu. Bahaya jamaah, orang kalau nggak betah di rumah, bahaya. Lihat sebagian orang jamaah, pagi nongkrong, siang nongkrong lagi, sore nongkrong lagi, malam nongkrong lagi, menjelang subuh baru pulang, kemudian tidur dan bangun jam 12 siang. Itu sebagian orang nggak betah dia, dan tidak mungkin seorang bisa betah di rumahnya kalau rumahnya bukan sebagai surganya. Kalau anggota keluarganya bukan penyejuk mata hatinya dengan iman dan amal saleh. Orang kalau bahagia rumah tangganya, dia akan betah di rumahnya. Walaupun di luar rumah dia nggak punya teman, nggak ada teman yang mau ngajak dia ngopi, nggak ada teman yang mau ngajak dia gowes, dia touring dan sebagainya. Tapi dia sakinah, mawaddah dan rahmah bersama istri dan anak-anaknya, dia tidak akan stres. Dia tidak akan gelisah, nggak akan stres. Tapi orang kalau rumah tangganya nggak bahagia, dengan istrinya tidak harmonis, tidak romantis, dengan anak-anaknya tidak sakinah, mawaddah dan rahmah, walaupun dia seorang jenderal di luar rumahnya, walaupun dia punya pasukan ribuan, walaupun dia sultan paling kaya, orang yang paling banyak relasinya, siapapun dia telepon semua siap yang menemaninya, tetap air wajahnya terlihat dia sengsara hidupnya, nggak bahagia hidupnya, hampa hidupnya kalau rumah tangganya nggak bahagia.
Kalau dengan istri dan anak-anaknya tidak sakinah, mawaddah dan rahmah, maka usahakan betah di rumah. Terkadang sebagian orang, ini biasanya yang udah pensiun ini, bosan Ustaz di rumah. Karena selama pensiun kadang jadi bingung, Ustaz mau buat apa di rumah. Kok bingung mau buat apa di rumah? Buat anak. Kok bingung? Buat anak. Ya kan? Buat anak, banyak anak keturunan, banyak pula pahala yang mengirim, yang tertransfer buat kita. Dengan banyak anak, banyak jumlah kaum muslimin. Dengan sering buat anak, berarti kita sering bersedekah, karena Nabi menamakannya sebagai sedekah. Tapi ibunya anak sudah nggak bisa lagi, tambah lagi. Kalau berani dan mampu serta siap bersikap adil tentunya. Anda bingung, ada sebagian orang bingung kalau di rumah Ustadz buat apa? Semenjak pensiun agak bosan di rumah. Terkadang bingung mau berbuat apa. Ya akhi, buat anak. Kalau bingung, ibadah, nikmat, Nabi katakan itu sedekah. Yang kedua, ya akhi, betapa banyak ibadah dalam rumah. Bisa sholat duha, ya kan? Baca Al-Quran, zikir, ngepel, bantu pekerjaan istri. Aisyah mengatakan Nabi kalau sedang di rumah kana fi mihnati ali, mengerjakan pekerjaan istri-istrinya. Pekerjaan kaum istri apa? Masak, ngepel, nyuci, nyapu. Nggak masalah. Walaupun Anda seorang yang hebat di luar rumah. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi kalau di dalam rumah terkadang menjahit baju-baju yang sudah robek. Panglima perang loh, Rasul loh, Nabi orang nomor 1 di dunia dan di akhirat. Kalau di rumah menjahit baju yang sudah robek. Ini ngaku sunnah, ngaku ikut salaf, bajunya robek lupa dijahit oleh istrinya, langsung istrinya kena talak 3. Terus ngaku salaf lagi, ngaku ikut sunnah Nabi, hanya gara-gara istri lupa menjahit celana yang sudah robek, langsung kena talak 3. Kenapa nggak antum jahit sendiri? Nabi masih mau menjahit baju dan celana-celana yang robek. Bahkan tali-tali sendal yang putus beliau sambungkan lagi ketika beliau di rumah. Bahkan ba'da isya Nabi membenci ngobrol-ngobrol panjang yang tidak bermanfaat ba'da isya. Tetapi khusus dengan anggota keluarga, Nabi mau begadang demi bersenda gurau dengan mereka. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang telah kita bahas ini bermanfaat. Dan tentunya pembahasan tentang sumber keselamatan dari fitnah akhir zaman adalah pembahasan yang sangat panjang. Namun waktu dan ilmu yang membatasi kita, maka mudah-mudahan apa yang telah kita simak menjadi bermanfaat. Dan waktu sudah habis ya? Ada pertanyaan? Ada? Nah, boleh. Baik. Berikut ini ada beberapa pertanyaan dari ummahat. Ustadz, ana memiliki adik perempuan berumur 19 tahun. Nah, dengar baik-baik wahai kaum jomblo. Mudah-mudahan jodohnya. Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Allahul musta'an. Ini yang menyedihkan. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari ini. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dia sudah hamil di luar nikah dengan laki-laki yang non muslim. Apa doa dari Nabi kalau kita melihat orang mendapatkan musibah? Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalah wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari musibah ini dan mengutamakan kita di atas banyak makhluknya. Ada jamaah sebagian manusia memang dia tidak diuji dengan kemiskinan, tidak diuji dengan penyakit, tetapi diuji dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, dan ini lebih menyakitkan dari kemiskinan. Nah, sebelum hal ini diketahui oleh pihak keluarga ana, adik ana sudah sering berkunjung ke tempat ibadah non-muslim, gereja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena takut tidak mendapat tanggung jawab dari pihak laki-laki. Keluarga ana sudah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya di atas agama Islam, tetapi ibu ana menolak keras karena takut adik ana akan diajak kembali ke agama non muslim. Sudah benar pendapat orang tua.
Dan terjadi khilaf di antara ulama, apakah anak zina itu dinisbatkan kepada ayahnya tersebut, ayah biologisnya tersebut ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat tidak. Ini dua pendapat di kalangan ulama ya. Bukan dengan dianggap ini masalah yang tidak ada khilafnya. Tetapi terlepas dari khilaf ini, kalau laki-laki ini belum muslim, nggak sah pernikahannya. Ya. La yahilluna lahun. Orang-orang lelaki non muslim nggak halal bagi wanita-wanita muslimah. Berbeda dengan lelaki muslim, dia boleh sah menikah dengan wanita yang tidak muslimah tetapi Yahudi atau Nasara secara sah. Nah, namun secara anjuran ya jangankan yang non muslim, yang muslimah saja diperintahkan untuk mencari yang lebih salihah daripada yang salihah. Nah, maka kalau dia belum masuk Islam atau dia khawatirkan masuk Islam hanya sekedar untuk hal ini terlihat dari sifat-sifatnya, selamatkan adik anti, terima dia. Dan seandainya dia jatuh ke dalam maksiat, ya akhi, anak Adam, siapa yang nggak punya maksiat? Allah tidak memandang seorang hamba yang melakukan dosa dengan dosa apabila dia telah meninggalkannya. Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbala, orang yang telah bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. At-taubatu tahdimu ma qablaha kama annal islam yahdimu ma qablah. Kalau Allah saja memaafkan hamba-hambanya yang telah menduakannya, yang telah bergelimang dengan dosa, lalu kenapa kita tidak memaafkannya kalau dia sudah bertobat? Ya. Terkadang wanita yang seperti ini setelah hamil dia menyesal bertobat, tapi keluarganya masih belum menerimanya, mengucilkannya, melendahkannya, membulinya. Akhirnya dia bunuh diri, baru mereka semua menyesal. Akhirnya dia pindah agama, lari dari rumahnya. Sebagian mereka ada yang bunuh diri. Kalau dia udah bertobat, terima taubatnya. Nah, terima taubatnya. Orang yang telah bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak melakukannya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam banyak dosanya, dan sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah banyak yang bertaubat. Dosa menduakan Allah saja Allah maafkan kalau seorang bertaubat. Para sahabat Nabi, para pelaku syirik sebelum Islam, kemudian Allah terima taubat mereka. Nah, dan zina tidaklah lebih buruk daripada syirik. Nah. Sedangkan ayah anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu, sehingga ekonomi keluarga anak sangat berkecukupan. Bagaimana sikap anak dalam menghadapi ini, Ustadz? Syukran jazakallah. Kalau anda laki-laki, anda harus memiliki leadership dan ketegasan, karena ini kewajiban anda sebagai anak laki-laki. Walaupun dia kakak lebih tua dari anda, apalagi kalau dia adik perempuan anda laki-laki, anda pemimpin dia, pengganti ayahnya. Karena hari ini sebagian kaum muslimin tidak lagi saling peduli di antara mereka, ya kan? La ya akhi, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, kita yang menjadi wali mereka ketika ayah kita telah meninggal dunia. Kita berkewajiban menjaga dunia dan akhirat mereka. Selamatkan dia. Nah, nasihati dia. Kalau udah bertobat, terima, jangan bully lagi. Iya. Dan anaknya tidak boleh dibully. Ini kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ada anak zina, dibully habis-habisan. Bahkan anda dapatkan di beberapa tempat anak zina itu tidak diperbolehkan jadi imam sholat 5 waktu, walaupun dia menghafal banyak ayat Al-Quran, walaupun dia saleh. Begitu dia menjadi imam, orang di belakang, kok dia jadi imam? Itu kan anak zina itu. Gak boleh ya akhi. Yang berzina bukan dia, orang tuanya. Itu pun mereka udah bertobat. Sekalipun orang tuanya masih berzina, masih pelacur, belum bertobat, Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Suatu jiwa tidak boleh dicela, tidak memikulkan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga sebagian anak zina hari ini
nggak mau bersosial karena dia menganggap, alah kalau saya ke masjid pun saya dibully, ya, akhirnya milih jadi anak pang. Sebagian mereka, ya, lari ke narkoba, kalau nggak punya uang lari ke lem cap kambing. Karena masyarakat kita yang tidak bijak dalam menyikapi, ya, yang berzina orang tuanya, kenapa dia yang harus menanggung bebannya? Nah, terima anaknya dan terima ibunya, nasihati. Kalau udah bertaubat, jangan pandang lagi dia dengan dosa itu. Karena at-taibu minadz-dzanb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak melakukannya. Nah, barakallahu fiik. Apabila laki-laki yang non muslim tadi mau bertaubat, masuk Islam dan terlihat serius, maka nikahkan setelah mereka bertaubat. Nah, tapi kalau tidak mau masuk Islam, tidak terlihat keseriusan, jangan antum korbankan keislaman yang ada pada saudari anda. Islam lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Manusia, wanita mati tidak punya suami tidak bahagia, tidak bahaya jangan. Sebagaimana laki-laki mati nggak punya istri tidak bahaya. Yang bahaya itu mati kita tidak membawa iman dan amal saleh. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Nah, wallahu taala alam misal. Cuma satu ya. Ada pertanyaan langsung silakan. Ada bikin? Nah, silakan. Fadhal. Izin bertanya, bagaimana sikap kita kalau di rumah itu ada transitan? Bagaimana cara di rumah? Di rumah. Apabila di rumah itu ada sarang syubhat. Maksudnya gimana sarang syubhat? Anda baru dengar ini di rumah sarang syubhat. Biasanya dengarnya syaitan sering ganggu. Syaitan sering ganggu. Baik. Mungkin di dalam rumah banyak syaitan kali nggak? Dari kalangan manusia. Baik, tipsnya yang pertama, ruqyah. Sering baca Al-Quran, bukan menyetel murotal. Itu rekaman, bukan tilawah. Nggak ada ruqyah dengan rekaman jamaah. Ruqyah itu bacaan, murotal rekaman. Ya. Makanya para ulama menyebutkan azan yang sedang dikumandangkan di dalam radio dan itu rekaman suara yang diputar, nggak ada anjuran menjawabnya. Tidak masuk ke dalam kategori hadis Nabi faqulu bimithli ma yaqulul muadzin. Ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali itu live. Karena itu rekaman, nggak ada niatnya. Baca Al-Quran di dalam rumah, terkhusus surat Al-Baqarah. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di dalamnya, karena syaitan akan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Nah, kemudian makmurkan dengan zikir kepada Allah. Syaitan sebanyak dan sekuat apapun dia akan lemah di depan zikir. Nabi sebutkan kalau seorang masuk rumah dia membaca bismillah kemudian menutup pintu juga bismillah, syaitan tidak mampu membuka pintunya. Lihat lemahnya syaitan. Nabi juga menyebutkan orang yang menutup makanan dan minumannya dengan bismillah dia tutup, syaitan tidak akan mampu membukanya. Lihat, syaitan itu lemah dengan zikir kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan apabila seorang masuk ke rumahnya menutup pintunya bismillah, maka syaitan saling berkata di antara mereka, la mabita lakum wala asya. Tidak ada kesempatan untuk bermalam di dalam rumah ini dan tidak ada kesempatan untuk makan malam di rumah ini. Zikir, ya, zikir. Kemudian makmurkan dengan ibadah, terkhusus ibadah salat. Nah, kemudian yang keempat, tidak perlu takut kepada syaitan karena syaitan juga hamba Allah. Sama kita dengan mereka, sama-sama tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah mengatakan innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'a illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tidaklah gangguan syaitan itu terkadang dia menjelma menjadi apa? Gondrowo ya kalau di Jawa. Kalau di sini apa? Sama, gondrowo juga. Tujuan dia untuk membuat seorang mukmin sedih. Ente lagi pulang masjid, mau pergi sholat subuh, kok tiba-tiba ada orang di belakang motor nanti. Pas dilihat, masya Allah, rambutnya panjang,
mukanya berdarah-darah. Anak pernah diceritakan, wallahu a'lam benar ataukah tidak, di daerah Stabat, Langkat, ya perjalanan yang panjang dengan kebun tebu, bahwa ada seorang jamaah yang sudah berumur disebutkan pulang kajian sering diganggu di tempat tersebut. Naik sepeda dia, tiba-tiba ada orang duduk berbonceng di belakang sepedanya. Ketika dia di belakang, pindah ke depan. Gimana tuh? Takut nggak? Enggak, karena masih di masjid. Coba kalau udah keluar dari masjid. Nggak perlu takut. Kenapa? Kata Allah, tujuan dia hanya untuk menyedihkan, menakut-nakuti. Dia tidak akan mampu membahayakan seorang mukmin sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Maka hanya kepada Allah lah hendaknya seorang mukmin itu bertawakal. Datang kuntilanak, ayah kuntilanak ada, nenek kuntilanak ada, 7 keturunan kuntilanak datang di depan ente, nggak perlu takut. Kalian dan aku sama-sama hamba Allah. Kita sama-sama diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalian tidak akan mampu menggangguku kalau Allah tidak mengizinkannya. Dan seandainya kalian mampu mengganggu diriku, itu bukan karena kalian yang sudah kuat, tetapi karena Allah yang telah mengizinkannya, karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Tapi siapa yang berani mengucapkan seperti itu? Kalau di masjid mah ustadz pun berani. Begitu luar masjid, ustadz pun jadi penakut. Belajar matan kitab tauhid, belajar usul salasa biar menjadi pemberani. Nah, Umar bin Khattab, syaitan lari terbirit-birit kalau berpapasan dengan jalan beliau. Satu jalan dengan beliau. Syaitan itu lemah jamaah. Sekarang misalkan antum pulang dalam perjalanan yang gelap gelita, tiba-tiba antum mau di dalam mobil sendirian, tiba-tiba ada kuntilanak 3 orang, bang numpang ya bang, oke, nggak apa-apa, jangan lupa kasih bintang 5 ya. Nggak perlu takut, bacakan Al-Quran. Ya. Walaupun hati udah berdebar-debar nih, jangan tampakkan rasa takut. Dia nggak tahu isi hati kita, hanya Allah yang tahu isi hati kita. Bacakan Al-Quran, tetapi memang syaitan itu licik. Kami pernah meruqyah seorang ikhwan dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Licik syaitan itu. Dia bertahan seolah-olah bacaan kita ini, ruqyah kita ini nggak bermanfaat, tidak pengaruh. Padahal dia hampir mati kebakaran. Begitu kita berhenti, dia langsung hidup kembali. Kadang kita digangguin ketika ruqyah. Kok kamu bacaannya kurang fasih katanya. Itu 6 harokat katanya, bukan 2 harokat. Kalau ustadznya nggak kuat tauhidnya, bisa gemetar ini. Bacaannya dibetulin oleh syaitan melalui mulut orang yang kesurupan. Pernah antum seperti itu? Lagi ruqyah dibetulin bacaannya. Jangan terpancing. Dan jamaah yang lain pun jangan lebih percaya ke syaitan daripada ustadz yang sedang ruqyah. Dan terkadang ketika ruqyah, syaitan membunuh karakter ente. Kamu kemarin melakukan maksiat ini ya, jangan sok-sok alim deh. Jangan sok-sok ruqyah deh, kamu kemarin zina kok. Ya ini bisa goyang kita tuh. Apalagi memang iya. Dan jamaah yang lain jangan sampai lebih percaya ke setan daripada ustadz yang ruqyah. Bisa goyang jam. Gak usah peduli, bacakan terus kata perut. Jangan berhenti baca Al-Quran, karena Al-Quran akan membakarnya. Kapan anda berhenti ngajak ngobrol, dia mulai bisa bernafas lagi. Padahal dia udah terbakar nih, hampir mati. Begitu ente ajak ngobrol, dia punya kesempatan untuk bernafas. Sebagai peruqyah, dialog sama syaitan. Udah jelas-jelas syaitan kok diajak dialog. Dari mana kamu nih? Dijawab, dari Banjarmasin. Siapa yang ngirim kamu? Tetangga sebelah yang sudah pergi bulan lalu. Akhirnya bertengkar sama tetangga sebelah. Padahal setan, Nabi katakan kepada Abu Hurairah ketika setan mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah sebelum tidur, apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia jujur kepadamu dalam hal ini, tetapi syaitan itu banyak dustanya. Berarti kalau pendusta mana bisa dipercaya? Ruqyah terus, jangan diajak diskusi. Siapa yang ngirim kamu ke sini? Kenapa dia kirim? Ya. Akhirnya syaitan mengadu domba di antara manusia. Saya dikirim oleh tetangga fulan karena dia benci kepada ini, karena dia dengki dan sebagainya. Berantem manusia.
teruskan baca Al-Quran. Begitu juga di rumah. Ya. Diganggu. Disebutkan seorang ulama, Abdul Qadir Al-Jailani, diganggu sedang salat malam. Disebutkan oleh Syekhul Islam, Abdul Qadir Jailani ini ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah ala aqidatus salaf. Sedang salat malam, tiba-tiba keluar asap. Di dalam malam yang sangat gelap gulita. Keluar asap atau cahaya. Kemudian terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir Jailani, aku adalah Tuhanmu. Telah aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu." Karena beliau seorang ulama, paham. Kalau kita nggak kuat akidah, oh masya Allah karomah, dengan ini anak nggak perlu wajib sholat lagi, ya, nggak perlu puasa lagi, sudah menjadi wali majdzub. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa walan ta'du qadrak. Ikhsa, terhinalah engkau, jangan melampaui batasmu, engkau adalah syaitan. Maka seketika itu sinar cahaya tersebut pecah dan hilang. Nggak perlu takut. Antum lagi salat tahajud nih di malam, ya, rumah pun jauh dari keramaian. Begitu sujud, begitu bangun, di depan antum duduk kuntilanak. Gimana? Jangan lari, lari ketahuan antum penakut. Baca lagi Rabbik firli, Rabbik firli. Sujud lagi subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Doa. Bangun lagi. Berdiri, dijewer. Telinga inti. Udah tidur sononya, so alif. Ah, kamu ini kan sedang takut sama aku. Kamu pura-pura nggak takut nih. Baca terus Al-Fatihah. Teruskan. Al-Baqarahnya. Insya Allah dia akan lemah. Inna kaida syaitani kana dhaifa. Gangguan syaitan itu lemah. Bayangkan, tutup makanan dan minuman, nggak sanggup di syaitan buka kalau sudah ditutup dengan bismillah. Pintu rumah nggak sanggup dia buka, sebanyak apapun mereka, kalau kita menutupnya dengan bismillah. Lemah syaitan. Nah, cukup ya? Baik, kita cukupkan sampai. Oh masya Allah, ini ada hadiah luar biasa nih, kitab yang sangat tebal. Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis-hadis Bukhari Muslim, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Baik, ini antum amanahkan ke anak ya, rela dengan pembagian anak, ridho ya. Baik, siapa yang datang ke sini dan dua istrinya, ini hadiah. Datang sebagai raja yang dihempit oleh dua ratunya. Siapa yang pergi dengan dua istri? Sudah poligami. Yang jamaah yang sudah poligami. Mana? Ada? Oh, berarti ini poligamia sembunyi-sembunyi nih, nggak berani ngaku. Biasanya yang poligami sembunyi-sembunyi itu nggak lama tahannya. Hah? Ada yang datang dengan dua ratunya? Ini hadiahnya. Ada? Hah? Enggak ada. Baik. Siapa yang datang ke kajian ini dari tempat yang paling jauh? Dari seluruh jamaah, beliau yang paling jauh. Siapa yang merasa dirinya datang dari tempat yang paling jauh? Hah? Siapa jamaah yang paling jauh? Hah? Siapa? Tunjuk tangan akhi. Antum Pak, Masya Allah. Dari mana Pak? Hah? Kapin. Tapin. Berapa jam? 2 jam. Itu paling jauh. Ada yang lebih jauh dari beliau? Mana? Palangkaraya. Mana? Antum? Berapa jam? 4 jam. Ada yang lebih jauh dari Palangkaraya? Dari mana? Hah? Muara Taweh. Teweh. Berapa jam? 8. Ke sini karena kajian ini atau ada urusan lain, kebetulan ada kajian? Hah? Yang datang karena kajian? Hah? Hah? Datang karena kajian? Oh masya Allah, fadal.
Mana yang Palangkaraya tadi? Ada yang lebih jauh dari Palangkaraya lagi? Ah, di Palangkaraya 4 jam ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa yang datang ke sini sebagai anak muda tetapi membawa pintu surganya yang paling besar, ibu atau ayahnya? Bukan dia yang dibawa oleh ayahnya, tapi dia yang membawa kedua orang tuanya. Siapa? Pemuda, jomblo, tapi datang membawa pintu surganya, ayah atau ibunya, atau bahkan dua-duanya. Siapa? Antum. Antum sama siapa ke sini? Sama ayah. Ayah yang membawa antum atau antum yang membawa ayah? Hah? Antum, Masya Allah. Faddal. Baik, siapa yang sedang honeymoon? Hah? Siapa yang sebagai pengantin baru? Ada hadiah nih. Pengantin baru. Ada? Gak ada pengantin baru di Banjarbaru ini. Pengantin baru, mana pengantin baru? Hah? Ya udah, mana jomblo yang sudah berulang kali ditolak lamarannya? Biar bahagia dikit. Mana? Ini, udah berapa kali ditolak? Hah? Mana? Ikhwan yang sudah berulang kali ditolak oleh akhwat? Nggak ada? Hah? Ada, mana? Nih, kasih ya. Fadhal. Masya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya, apa kesimpulan kajian malam ini? Hendaknya mengikuti apa yang diajarkan oleh Pak Beni. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fiik. Oh iya, siapa lagi yang bisa menyebutkan kesimpulan lainnya dari kajian malam ini? Naam, silakan Pak. Bersegera beribadah di masa fitnah. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, ini hadiah. Antum izinkan anak ya memberikannya. Siapa yang sudah pernah mimpi poligami dan kebelet poligami tapi belum mampu melakukannya, sehingga sampai hari ini belum juga poligami? Siapa? Ini hadiahnya. Biar terhibur nih. Antum pernah mimpi poligami? Siapa nama antum? Apa? Siapa namanya? Samane, Sabane, Samane. Dari mana antum? Masya Allah, pernah mimpi poligami. Masya Allah. Dan fadhal, semoga menjadi nyata. Baik. Siapa dari, mohon maaf, siapa dari aparat polisi atau TNI yang sudah hafal juz 30? Bukan 30 juz. Juz 30. Saya berikan hadiah dan saya tes. Enggak jadi, enggak saya tes. Tidak anak tes, tidak dites. Saya serahkan kepada Allah kejujurannya. Anggota polisi atau TNI yang hafal juz 30 Al-Quran. Bukan 30 juz, juz 30. Mana? Ada? Dari mana? Dari Polres. Hafal juz 30. Siapa? Mana? Dari anggota yang hafal juz 30 dapat hadiah. Buku dari Ana dan hadiah lain dari AKBP Rudi. Yang hafal juz 30, bukan 30 juz, enggak usah. Juz 30. Ada dari anggota dapat hadiah, hafal juz 30. Hah? Ada? Tidak ada? Hah? Ada? Mana? Nih, titipkan ke beliau. Siapa namanya? Irfan. Irfan, Masya Allah, berikan untuk beliau. Baik. Hadiah berikutnya adalah kepada jamaah
yang umurnya paling tua dalam kajian ini. Ya, Islam memuliakan orang tua. Iya kan? Bukan dari golonganku orang yang tidak muliakan orang tua. Siapa yang paling tua umurnya dalam kajian ini? Dapat hadiah yang paling besar ini. Siapa jamaah yang paling tua umurnya? Berapa, Pak? Berapa umurnya Bapak? 69. Ada yang lebih dari Bapak? Ada umat 70. Ah, berikan. Masya Allah. Ini saya serahkan ke Pak ya. Masya Allah, 70. Allahu Akbar. Baik. Berikut ini kitab kecil untuk seorang akhwat bukan santriwati tapi hafal Al-Quran minimal 1 juz. Ada? Ada. Baik, kitabnya saya amanahkan ke Ustadz. Baik, nanti diminta ke panitia ya. Baik, siapa yang sedang dilanda kesedihan karena meninggalnya anggota keluarga yang ia cintai dalam waktu dekat ini, kita berikan hadiah. Ada? Masya Allah. Siapa yang meninggal? Kandung? Kapan? Kapan? 2 hari lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Baik. Hadiah berikutnya adalah siapa yang sudah mendapatkan izin poligami dari istrinya tapi belum mau melakukannya. Jujur udah dapat izin, udah dapat izin dari istrinya, bahkan istri berkata kalau abang jujur mau poligami adik yang carikan, tapi hatinya belum siap. Siapa? Ini hadiahnya. Antum jujur, istri izinkan, mau mencarikan. Masya Allah, Masya Allah. Antum tinggal di mana? Hah? Banjarmasin. Siapa nama antum? Fauzan. Masya Allah. Fadhal akhi. Istri yang salihah. Istri ustadz aja sulit begitu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah mengabadikan majelis kita ini sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Jalla wa Ala menerima amalan-amalan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.